Para warga ketakutan ketika menemukan bagian-bagian tubuh manusia yang sudah terpisah di kebun mereka. Bagian-bagian tubuh itu sudah hangus sampai tidak bisa dikenali. Gak ada yang menyangka kalau pelakunya tinggal tidak jauh dari tempat penemuan korban. Diketahui ada 2 orang pelaku yang ternyata orang terdekat dari korban. Salah seorang pelaku mengaku sudah lama menyimpan dendam pada korban. Sementara pelaku yang lain mengaku dia melakukan semua hal tersebut karena khilaf. Kasus ini membuka sisi gelap keluarga yang diam-diam menyimpan api dendam sampai akhirnya membakar semuanya hidup-hidup. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Warga kampung menemukan tulang dan juga sisa tubuh manusia di kebun dan saluran air mereka. Berawal dari seorang warga yang sedang mencari rumput di kebun untuk memberi makan ternaknya. Warga itu tiba-tiba aja mencium ada bau yang agak aneh. Baunya seperti bau bekas bakaran. Warga itu penasaran, dia dekatilah sumber baunya. Ketika dia mendekat, dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia melihat ada tumpukan tulang yang sudah mulai menghitam. Tumpukan tulang itu dibungkus dalam sebuah plastik hitam yang juga berisi abu bekas pembakaran. Awalnya, warga itu mengira kok tulang-tulang tersebut adalah tulang kambing. Tapi masalahnya, bentuk tulangnya itu terlalu besar. Dan inilah bagian yang paling membuat warga itu merinding sampai trauma. Ada bagian yang menyerupai tengkorak kepala manusia. Gak lama kemudian ada seorang warga lain yang menemukan potongan tulang kaki yang tersangkut di saluran irigasi atau saluran air gak jauh dari kebun tadi. Mereka segera melapor ke pihak yang berwenang dan langsung pihak berwenang datang ke lokasi. Karena memang penemuan tulang-tulang itu sangat mencurigakan. Tulang-tulang tersebut bukan hanya terbakar, tapi juga disebarkan. Di tulang tersebut bahkan juga ada abu sisa-sisa pembakaran jaringan. Pihak yang berwenang pun mulai menyisir area sekitar dan mengumpulkan setiap potongan tulang dan juga tubuh yang ditemukan. Hasilnya ditemukanlah tulang kepala, tulang rahang bawah, tulang kaki, dan tulang tangan. Pihak yang berwenang kemudian membawa penemuan mereka tersebut untuk diperiksa oleh dokter forensik. Pihak forensik menggunakan beberapa langkah untuk memeriksa tulang-tulang tersebut. Dipastikan terlebih dahulu nih apakah tulang-tulang tersebut berasal dari 1 orang atau lebih, dan juga perkiraan usianya. Dari pemeriksaan awal, pihak yang berwenang sudah mengetahui kalau tulang-tulang tersebut terdiri dari 1 orang dewasa dan 1 orang anak. Karena bentuk dan juga ukuran tulangnya berbeda-beda. Dan jelas sekali ada tanda-tanda kekerasan di tulang belulang tersebut. Ada tanda kekerasan tajam yang terjadi setelah korban meninggal dunia. Karena pada tulang yang patah ketika korban masih hidup sudah pasti ada tanda peradangan di sekitar lokasi patah. Dan juga ada rasa pancaran tubuh dan biasanya akan terbentuk jaringan baru di sekitar patahan. Sementara pada korban yang ditemukan ada patah tajam dan juga bersih. Terlihat kering dan warna tulang di area patahan sama dengan bagian lainnya. Dan jelas sekali ada tanda tindak pidana. Muncullah pertanyaan, kira-kira siapa pemilik tulang belulang ini? Pihak yang berwenang pun memulai penyelidikan. Mereka mencari laporan orang hilang di sekitar wilayah tempat tulang-tulang tersebut ditemukan. Hasilnya ditemukan ada 2 nama, yaitu Neti, seorang perempuan berusia 51 tahun, dan juga cucunya yang baru berusia 3 tahun. Kita sebut saja namanya Bunga. Neti dan Bunga ini dilaporkan hilang oleh para tetangga yang sudah 2 minggu tidak melihat mereka berdua. Tetangga terakhir kali melihat mereka berdua itu sekitar 2 minggu sebelum tulang-tulang itu ditemukan. Neti memang dikenal sebagai ibu-ibu yang aktif di lingkungannya. Dia sering jadi ketua dari kegiatan ibu-ibu di lingkungan sekitar. Jadi udah pasti ketika Neti nggak kelihatan, banyaklah orang-orang yang curiga. Neti tinggal bersama suaminya yang kita sebut saja namanya Dudung. Juga anak mereka yang kita sebut saja namanya Tika. Tika ini adalah ibunya Bunga. Masalahnya Dudung sama Tika ini bukan yang melaporkan kehilangan Neti dan Bunga. Nah ini kenapa? Pihak yang berwenang pun mulai curiga.
Akhirnya mereka mendatangi rumah Neti untuk bertemu dengan Tika dan Dudung. Ketika pihak yang berwenang sampai ke rumah tujuan mereka mencium ada aroma busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah. Mereka semakin curiga karena hal ini. Akhirnya mereka memaksa untuk bisa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah mereka menemukan Tika dan Dudung yang sudah bawa tas siap-siap mau pergi dari rumah. Untungnya pihak yang berwenang cepat datang dan mereka berdua pun langsung diamankan. Selain Tika dan Dudung, pihak yang berwenang juga menemukan ada tumpukan pakaian, karung plastik, dan banyak lalat yang berterbangan dalam rumah. Dan yang paling mencurigakan, ada sisa abu dan pembakaran di bagian belakang rumah. Setelah Tika dan Dudung diringkus, pihak yang berwenang membawa mereka ke kantor. Di sanalah mereka langsung minta keterangan pertama pada Tika. Dan saat itu Tika nggak mau memberikan keterangan apapun. Begitu juga dengan Dudung yang sama sekali nggak mau bicara. Hal ini sempat membuat penyidikan terhambat. Sampai akhirnya titik terang pun ditemukan pada kasus ini. Pihak yang berwenang awalnya mencari beberapa petunjuk lewat handphone milik Tika. Tapi mereka sangat syok ketika melihat isinya. Dalam handphone Tika mereka menemukan ada beberapa foto yang sangat mengerikan, yaitu foto yang memperlihatkan seorang wanita dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuhnya sudah penuh luka, bahkan sudah terpisah-pisah. Di sekitar potongan tubuh itu tercecer cairan warna merah, dan wajah wanita dalam foto itu sangat mirip dengan Neti, ibu kandungnya Tika sendiri. Dan foto-foto inilah jadi bukti yang tidak terbantahkan. Tika akhirnya mau gak mau mengakui semua perbuatannya. Tapi anehnya wajahnya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Berbeda dengan Dudung yang dengan ekspresi menyesal mengaku kalau dia ikut terlibat dalam penghilangan nyawanya Neti. Dan Dudung melakukannya gara-gara dia khilaf. Saat pemeriksaan, Tika juga menjelaskan kenapa dan bagaimana dia menghilangkan nyawa Neti dan juga Bunga. Menurut pengakuannya Tika, awalnya dia hanya berencana menghilangkan nyawanya Neti. Dan hal ini sudah direncanakan sejak sangat lama. Alasannya, karena Tika sebenarnya sudah lama menyimpan dendam pada Neti atau ibu kandungnya sendiri. Dari kecil, Tika tuh merasa kalau dia tuh nggak pernah mendapatkan kasih sayang yang layak dari Neti. Karena ibunya hanya mementingkan anak-anaknya yang lain. Menurut Tika, mungkin ini terjadi karena Tika adalah anak pertama. Tika merasa kalau adik-adiknya selalu mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dari ibunya sendiri. Sedangkan Tika dididik dengan jauh lebih keras. Tika bahkan mengatakan kalau dirinya tuh nggak dianggap sebagai anak oleh Neti. Memang Tika ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan dari kecil dia selalu berusaha mengalah pada keinginan adik-adiknya. Contohnya, misalkan Tika ingin punya sepatu, adiknya juga ingin sepatu. Pasti ada yang lebih diutamakan oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya, Neti. Tika selalu diminta mengalah, padahal itu bukan kemauannya Tika. Tika mencoba bersabar, tapi lama-kelamaan Tika nggak tahan lagi. Karena itulah Tika jadi dendam pada Neti. Dia sempat berniat kok nanti dia punya anak, dia nggak akan menjadi seorang ibu seperti Neti. Dia berjanji dalam hatinya akan memperlakukan anak-anaknya dengan adil tanpa membeda-bedakan. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Ketika sudah cukup umur, Tika kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang pria. Padahal Tika baru mengenal pria ini selama beberapa bulan. Banyak yang bilang Tika terlalu cepat memutuskan untuk menikah. Tapi saat itu Tika sudah nggak tahan untuk segera keluar dari rumah orang tuanya. Dan nggak pengen terlalu lama bersama dengan Neti. Akhirnya Tika memutuskan untuk menikah. Walaupun saat itu Neti nggak memberikan restu. Disinilah awal masalah dalam rumah tangganya Tika pun dimulai. Menurut pengakuannya Tika, pernikahannya berantakan karena kelakuan suaminya. Awalnya memang pernikahan Tika terlihat sangat bahagia. Dia dan suaminya saling menyayangi, tapi perasaan cinta suaminya pun pelan-pelan katanya luntur saat Tika sudah melahirkan anaknya, yaitu Bunga. Menurut pengakuan Tika, badannya setelah melahirkan itu berubah, jadi agak berisi. Ini memang hal yang sangat wajar ya teman-teman. Tapi sayangnya suami Tika salah dalam menanggapi situasi seperti ini. Suaminya malah jadi nggak suka dengan bentuk tubuhnya Tika. Suaminya pun kemudian berselingkuh dengan wanita lain yang menurutnya lebih enak dilihat. Perselingkuhan itu kemudian ketahuan oleh Tika dan membuatnya sangat marah.
Saat itu juga Tika meminta cerai dan pulang ke rumah orang tuanya membawa sang anak. Bukannya mendapat sambutan yang hangat atau ditenangkan, Tika malah dinasihati oleh Neti dengan bahasa yang sangat kasar. Neti katanya bilang, "Sekarang kamu menyesal kan? Dari kecil kamu tuh bisanya hanya menyusahkan ibu saja. Udah besar bukan memperbaiki diri, malah buat malu keluarga." Tika pun semakin sakit hati. Tapi perasaannya itu terpaksa dia pendam untuk sementara. Karena dia masih menumpang tinggal di rumah orang tuanya setelah dia bercerai tadi. Tika punya rencana, misalkan nanti dia punya uang lebih, dia pasti akan pindah. Dia udah gak kuat lagi dengan perkataan-perkataan Neti yang sangat kasar. Sampai suatu hari Tika pun terjebak hutang. Dia saat itu berhutang untuk memulai sebuah usaha. Masalahnya usahanya gagal dan dia gak bisa membayar utang-utangnya. Akhirnya Tika berniat untuk minjam uang pada Neti. Tapi Neti menolak meminjamkan uangnya pada Tika. Dia menyuruh anaknya itu untuk mengatasi masalahnya sendiri. Karena katanya, "Kamu kan sudah dewasa, selesaikan masalahmu sendiri, jangan menyusahkan ibu terus." Tika pun semakin sakit hati setelah mendapatkan penolakan kasar dari Neti. Ternyata di saat yang bersamaan, Dudung atau ayahnya Tika juga punya sebuah masalah yang serius. Di balik sosoknya sebagai suami yang kelihatannya baik, ternyata Dudung punya rahasia yang gelap. Dudung suka mempertaruhkan uangnya dalam sebuah permainan alias Dudung mempertaruhkan uangnya secara online lewat beberapa situs. Awalnya Dudung cuma coba-coba, karena beberapa temannya juga bermain di situs-situs tersebut. Tapi lama-kelamaan Dudung jadi ketagihan. Apalagi setelah beberapa kali Dudung menang. Dia terus-terusan main di situs itu sampai akhirnya lebih banyak rugi daripada untungnya. Bahkan Dudung itu sampai berhutang dalam jumlah yang cukup banyak. Setiap hari dia dikejar-kejar oleh penagih utang dan hidupnya jadi nggak tenang. Dudung melihat satu-satunya jalan keluar adalah menjual perhiasan milik istrinya. Akhirnya Dudung mengaku pada Neti kalau dia punya banyak utang. Dudung juga minta Neti untuk menjual perhiasannya supaya bisa bayar utangnya tadi. Tapi Neti menolak karena ternyata perhiasan itu bukan punya Neti. Neti mengaku kalau perhiasan itu adalah punya adiknya yang sedang bekerja di luar negeri. Dan Neti nggak mau kalau titipan itu sampai disalahgunakan. Apalagi kalau sampai dipakai untuk membayar utang dari kelakuan buruk suaminya. Neti pun meminta Dudung untuk memikirkan cara lain membayar utang-utangnya. Padahal saat itu teman-teman Dudung sudah sangat kepepet. Dia nggak tahu lagi harus cari uang kemana. Dudung pun kesal sama Neti dan Tika melihat hal ini. Dia sadar kalau ayahnya punya kekesalan yang sama dengan dirinya. Dan target mereka pun sama, Neti. Sinilah niat Tika untuk menghilangkan nyawa Neti mulai muncul. Diam-diam Tika dekati ayahnya. Dia bilang kalau dia punya rencana untuk membayar utang-utang mereka, yaitu dengan cara menghilangkan nyawa Neti dan kemudian menguasai perhiasan-perhiasannya. Tika meyakinkan ayahnya kalau dia sudah nggak punya pilihan lain karena penagih hutang akan terus-terusan meneror mereka. Entah apa yang ada dalam pikiran Dudung saat itu, tapi dia sepakat dengan rencana anaknya. Beberapa hari kemudian Tika sama Dudung mulai menjalankan rencana mereka. Waktu itu Tika dan Dudung izin keluar rumah, tapi karena kepentingan yang berbeda. Tika pun menitipkan bunga pada Neti. Tapi yang Neti nggak tahu ternyata suami sama anaknya itu bukan sekedar pergi keluar rumah. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghilangkan nyawanya. Tika dan Dudung belum juga pulang sampai malam hari. Neti pun terpaksa menidurkan bunga sendirian. Setelah menidurkan bunga barulah Neti berniat untuk istirahat. Niatnya itu gak berhasil karena tiba-tiba aja ada yang menekan lehernya dari belakang dengan sangat kuat. Neti berusaha untuk bernapas dan ketika dia berhasil berbalik dia melihat ternyata yang menekan lehernya adalah Tika, anaknya sendiri. Neti gak bisa bersuara, hanya bisa berusaha meronta-ronta menggerakkan kaki dan tangannya mau melepaskan diri. Tapi tanpa disangka-sangka oleh Neti, ada yang kemudian memegangi kakinya. Dan yang memegang kakinya adalah Dudung, suaminya sendiri. Bayangkan, di detik-detik terakhir hidupnya, Neti melihat dia dikhianati oleh dua orang yang paling dekat dengan dirinya. Tika terus menekan leher Neti sampai ibunya itu pun kehilangan nyawanya. Hidup Neti pun berakhir secara tragis di tangan anak kandungnya sendiri. Tapi tragedi malam itu terus berlanjut. Anaknya Tika yaitu Bunga terbangun mendengar suara ribut-ribut. Dia keluar dari kamar melihat ibunya sedang melakukan sesuatu yang sangat mengerikan pada neneknya. Bunga pun menangis menjerit-jerit ketakutan. Tika pun panik, dia takut tangisan anaknya terdengar oleh warga sekitar dan aksinya akan ketahuan.
Dia pun melihat anaknya sebagai sebuah ancaman yang harus dia singkirkan. Karena itulah Tika memutuskan untuk menghilangkan nyawa putrinya sendiri. Tika kemudian juga menekan lehernya Bunga sama seperti yang dia lakukan pada Neti. Dan akhirnya Bunga pun kehilangan nyawanya. Dalam satu malam Tika kehilangan kedua anggota keluarganya. Dan semua karena dendam yang disimpan terlalu lama. Setelah Neti dan Bunga menghilang nyawa, tubuh mereka pun gak langsung dibuang. Tika dan Dudung biarkan mereka berdua tergeletak dalam rumah selama beberapa hari. Sementara mereka menjual perhiasan-perhiasan Neti untuk membayar utang-utang mereka. Setelah beberapa hari, mulailah aroma busuk tercium memenuhi ruangan. Jasad itu bisa berubah menjadi bau karena adanya proses pembusukan yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal, jantung berhenti berdetak dan cairan tubuh nggak lagi mengalir. Ini membuat organ-organ tubuh nggak mendapatkan oksigen dan mulai rusak. Beberapa saat setelah meninggal dunia, bakteri yang ada dalam usus mulai bekerja menghancurkan jaringan di sekitarnya. Bakteri ini sebelumnya membantu pencernaan saat masih hidup, tapi setelah meninggal mereka menyebar ke seluruh tubuh. Proses ini menghasilkan gas-gas seperti amonia, hidrogen sulfida, dan metana. Gas-gas ini punya bau yang sangat menyengat. Selain gas, jaringan tubuh yang membusuk juga mengeluarkan cairan dan zat kimia lain yang menambah bau nggak sedap. Bau ini biasanya mulai muncul dalam 1-3 hari tergantung suhu dan lingkungan. Kalau cuaca panas dan lembab, pembusukan lebih cepat dan baunya akan lebih kuat. Jadi bau busuk itu adalah hasil dari kerja bakteri, gas pembusukan dan jaringan tubuh yang rusak setelah kematian. Setelah mencium bau busuk, Tika dan Dudung sadar kalau mereka harus segera mencari cara untuk membuang jasad kedua korban mereka. Mereka memutar otak sampai akhirnya terpikirkanlah cara yang sangat mengerikan. Tika dan Dudung pun mengambil keputusan untuk memisah-misahkan tubuh kedua korbannya. Mereka berdua langsung melakukan tindakan tersebut. Dimulai dari menguliti kedua korbannya. Kemudian memisah-misahkan bagian tubuh seperti kepala, tangan, kaki, hingga tubuh bagian atas dan bawah. Karena bagi mereka berdua, Neti sama Bunga bukan lagi manusia apalagi keluarga. Mereka melihat itu mereka hanya barang bukti yang harus disingkirkan. Tika bahkan bertindak lebih jauh dengan memotret tubuh ibunya yang sudah terpisah-pisah. Bukan disebarluaskan, tapi karena dia merasa puas sudah menghilangkan nyawa orang yang dia anggap sebagai sumber sakit hatinya. Dan foto itu dia simpan di ponselnya sebagai tanda kemenangan. Di depan pek yang berwenang, Tika bilang begini, kalau ibu sudah nggak ada, adik-adik juga akan merasakan hal yang sama dengan saya. Nggak bisa lagi mendapatkan kasih sayang dari ibu. Setelah memfoto jasad Neti, daging dan jasadnya kemudian dipisahkan dari tulang-tulangnya. Kemudian Tika dan Dudung mulai membakar daging Neti dan juga Bunga. Mereka menggunakan api seadanya untuk menghanguskan daging-daging tersebut. Dudung dan Tika berharap dengan menghanguskan tubuh kedua korbannya maka jejak kejahatan mereka bisa tertutup. Pada akhirnya tubuh korban-korban mereka pun terbakar menjadi abu. Mereka kemudian mengemas sisa-sisa abu itu ke dalam beberapa kantong. Dudung dan Tika membuang abu sisa tubuh dan juga tulang korbannya ke berbagai tempat. Sebagian ke kebun dan sebagian lagi ke aliran irigasi warga. Mereka berharap gak ada yang pernah menyangka kalau mereka berdua sudah menghilangkan nyawa Neti dan juga Bunga. Tapi takdir berkata lain. Warga menemukannya dan perbuatan kejam itu pun ketahuan. Tika dan Dudung pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Setelah pengakuan dari Tika dan bukti-bukti yang menguatkan, pihak yang berwenang kemudian menetapkan dia dan Dudung sebagai tersangka utama. Tika pada akhirnya menangis setelah dirinya dinyatakan bersalah. Ekspresi datar saat pemeriksaan awal pun berubah. Sementara itu Dudung lebih banyak diam. Dia sadar kok dia sudah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Karena dia membantu memegangi tubuh Neti ketika dihilangkan nyawanya oleh anak kandung mereka sendiri. Dia juga ikut memisah-misahkan, membakar dan membuang sisa tubuh kedua korbannya. Keduanya pun dikenai hukuman berlapis, mulai dari kehilangan nyawa secara berencana, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kekerasan pada anak karena salah satu korban mereka itu masih balita. Pihak yang berwenang juga menyita sejumlah barang bukti dari rumah tersebut. Antara lain, abu sisa pembakaran, sajam yang digunakan untuk misah-misahkan tubuhnya korban, kantong-kantong plastik hitam, dan juga foto-foto mengerikan yang Tika simpan di dalam ponselnya. Kenyataan bahwa Tika menyimpan foto jasad ibunya dalam keadaan terpisah-pisah juga menunjukkan satu hal,
bahwa hal kejam yang dia lakukan bukan hanya soal emosi sesaat. Ini adalah bentuk pelampiasan dendam yang sudah lama dia simpan. Dan Tika melakukannya tanpa belas kasihan sedikit pun. Kasus ini menjadi sangat heboh dan banyak warga sekitar akhirnya tahu perbuatan keji Tika dan Dudung. Gak ada yang menyangka kok di keluarga Neti itu terdapat keburukan-keburukan yang dibiarkan menumpuk sampai akhirnya berakhir dengan sadis. Karena Neti dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang ramah. Beberapa ahli kejiwaan mengatakan kalau Tika kemungkinan punya trauma masa kecil yang tidak terselesaikan akibat ketidakadilan yang katanya dilakukan oleh ibunya. Ditambah juga dengan sebuah tekanan ekonomi, yaitu utang. Dua hal itu menjadi pemicu tindakan kejam yang dilakukan oleh Tika. Tapi apapun alasannya, menghilangkan nyawa keluarga sendiri adalah kejahatan yang berat. Sekarang Tika dan Dudung sedang menjalani hukuman mereka. Saya sangat berharap nggak ada lagi kasus seperti ini. Dan kita semua selalu diberikan perlindungan. Teman-teman, kisah ini akan menjadi pengingat pahit bagi banyak orang bahwa luka batin yang enggak diobati bisa menjadi api yang kemudian membakar segalanya. Dan juga, gak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan terungkap cepat ataupun lambat. Teman-teman, terkadang luka di hati yang paling membahayakan itu bukan yang terlihat, tapi yang tumbuh secara diam-diam. Ketika diabaikan, rasa sakit bisa berubah menjadi dendam. Dan dendam yang gak pernah tersampaikan lama-kelamaan bisa mengendalikan akal sehat. Di saat seperti itu seseorang bisa merasa bahwa kejahatan adalah satu-satunya jalan keluar. Padahal semua bisa dicegah kalau kita mau mendengar, memeluk dan memahami satu sama lain. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Selesaikan semua luka, semua masalah, apalagi yang ada di keluarga sebelum berubah menjadi tragedi. Karena sekejam-kejamnya dunia, kejahatan terbesar adalah ketika kita kehilangan kasih sayang di rumah kita sendiri.